Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang saya cintai, pada pagi hari ini kita akan masuki KB yang kedua. KB yang kedua yaitu setelah yang pertama kemarin membahas tentang fikih syariah dan maqasidus syariah serta yang lainnya. KB yang kedua kita akan mendalami dan memahami serta mempraktikkan bagaimana tata cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar sesuai tuntutan Nabi kita, para alim ulama dan guru-guru kita. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus tahu bahwa pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya bagaimana apabila di tempat kita ada orang yang meninggal, ada salah satu dari kita yang mampu atau sudah melaksanakan pengurusan jenazah tersebut, maka yang lain gugur kewajibannya. Walaupun seperti itu, kita sebagai seorang muslim, apalagi kita seorang pelajar, yang mana kita juga belajar di madrasah aliyah, di lingkungan Nahdlatul Ulama, maka kita harus mengetahui dan memahami betul bagaimana cara pengurusan jenazah. Paling tidak kita bisa menerapkan kepada keluarga kita, lingkungan kita. Pengurusan jenazah, yang pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengurusan jenazah. Yang pertama adalah bagaimana kita memandikan jenazah. Ada 4 hal. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah mensolati jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah, kita harus tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita memandikan jenazah. Yang pertama mandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, dan saya jelaskan, mensalatkan jenazah dan menguburkan. Di dalam kita sebelum masuk ke yang lain, kita akan membahas tentang bagaimana memandikan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan anak-anak ketahui bahwa yang pertama adalah memandikan jenazah. 1. Air yang digunakan sebaiknya air yang dingin. Tidak diperkenankan memandikan jenazah dengan air yang panas karena termasuk bagian daripada menyakiti jenazah tersebut. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Contoh di kutub yang dingin atau di kutub utara atau kutub selatan yang dingin, atau ada sesuatu yang menempel dan susah dibersihkan pada jenazah tersebut, maka kita diperkenankan. Tapi ini hanya ketika dalam keadaan darurat. Yang kedua, dalam memandikan jenazah disunatkan ketika dalam penyiraman dilakukan paling tidak 3 kali atau 5 kali siraman. Yang paling baik adalah ganjil, karena Nabi menyukai sesuatu yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Yang ketiga adalah disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian dengan sabun atau dengan kapur barus atau dengan yang lainnya. Yang keempat, dalam memandikan jenazah disunatkan yaitu dimulai dengan bagian yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah setelah kita selesai memandikan jenazah, kita juga diwajibkan untuk mengkafani jenazah, karena sungguh tidak elok dan tidak baik apabila ada jenazah yang tanpa sehelai kain kafan dikuburkan dalam keadaan telanjang atau tidak ada kain yang menutupi pada tubuhnya. Hadis Rasulullah menyampaikan, idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu. Yang artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Falyuhsin kafanahu. Kalau
Artinya kain kafan yang digunakan yang standar, yang umum digunakan di masyarakat kita. Baik cara mengkafani jenazah, yang pertama adalah kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya. Tapi sebelumnya disiapkan dulu berapa ukuran jenazah tersebut, disesuaikan dan dilebihi supaya bisa digunakan untuk mengikat tali tersebut. Yang kedua adalah tangan jenazah diletakkan di atas dada tangan kanan, di atas tangan kiri seperti orang ketika sholat, atau istilahnya bahasa Jawanya sedekap seperti sholat. Yang ketiga, sebelum kain penutup dilepaskan, bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, mata dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian sehelai demi sehelai kain kafan dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri baru sebelah kanan. Jadi sebelum ditutup maka diberi hal-hal yang berlubang, bagian tubuh yang berlubang ditutup dengan kain kapas. Yang berikutnya adalah setelah terbungkus kemudian diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Ada yang mengatakan cukup 5 buah pengikat, tali pengikat, atau boleh dilakukan dengan 7 ikatan. Selanjutnya, dalam mengkafani jenazah, beberapa sunnah yang perlu kita ketahui, di antaranya satu, kain kafan adalah kain yang baik, bersih, dan berwarna putih. Apakah boleh mengkafani jenazah dengan selain warna putih? Boleh, tetapi yang paling baik adalah yang berwarna putih. Yang kedua, mengasapi kain kafan dengan dahan kayu yang wangi. Diasap kain yang wangi. Yang ketiga, kain kafan tidak menggunakan bahan yang terlalu mahal. Artinya tidak harus dari kain sutra atau kain yang mahal harganya. Yang paling penting adalah yang umum digunakan dan pantas untuk diberikan kepada jenazah tersebut. Yang berikutnya adalah mengkafani jenazah dengan 3 helai untuk jenazah laki-laki dan 5 helai untuk jenazah perempuan. Ini yang standar dan umum digunakan di masyarakat kita. Laki-laki 3, kalau perempuan 5 helai jenazah untuk perempuan. Berikutnya, setelah jenazah dibungkus dengan kain kafan, kewajiban kita selanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Adakah dasar hukum sholat jenazah? Ada. Rasulullah bersabda, "Shollu ala mautakum." Artinya, salatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka setelah jenazah tersebut kita bungkus dengan kain kafan dan kita siapkan dengan yang lain-lainnya, dengan minyak wangi dan sebagainya, maka kita harus sesegera mungkin untuk mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian bagaimana tata cara sholat jenazah? Di antaranya adalah yang perlu diperhatikan, membaca niat dan dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Niat. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah dan takbir yang kedua. Jadi jumlah takbir ketika mensolati jenazah ada 4 takbir. Apabila mayit laki-laki niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Apabila perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbir utama kita membaca Fatihah dan takbir kedua kita membaca sholawat kepada Nabi. Takbir ketiga, setelah takbir ketiga kita membaca doa. Yang keempat kita membaca doa untuk jenazah dan umat muslim yang lainnya. Yang terakhir adalah salam. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk laki-laki, bagaimana proses melaksanakan sholat jenazah. Seorang imam
ketika jenazahnya itu adalah seorang perempuan, maka maksud saya ketika jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam ada pada lurus di kepala jenazah tersebut. Apabila jenazah yang disolati itu perempuan, maka imam meletakkan dirinya, posisinya ada di area atau lurus dengan perut si jenazah tersebut. Selanjutnya, melaksanakan sholat jenazah sebaiknya dilaksanakan dengan berjamaah, minimal yaitu dengan 3 shaf. Setiap shaf sedikitnya 2 orang atau lebih, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya. Minimal berapapun jumlahnya, paling tidak diusahakan 3 shaf atau 3 baris. Setelah jenazah kita sholatkan, kemudian ada hal yang perlu kita harus lakukan adalah kewajiban kita selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Ibnu Mas'ud berkata, "Manit taba'a janazatan falyahmil bijawani bisariri kullaha fa innahu minas sunnah." Barang siapa mengantar jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan yang demikian termasuk sunnah Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, bagaimana etika ketika kita mengantar jenazah? Yang pertama, orang yang berjalan kaki hendaknya berada di sekitar jenazah, dan orang yang berkendara berada di belakang orang yang berjalan. Itu etikanya. Kadang-kadang kita sering melihat mereka lebih dahulu daripada jenazahnya. Nah, yang baik adalah etikanya adalah kita tidak mendahului jenazah tersebut. Yang kedua, orang yang mengantar disunatkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan duniaan tetapi lebih mengingat kepada Allah. Ketika kita mengantar jenazah, hendaknya kita tidak menggosip atau kita tidak bergunjing atau menggunjing atau membicarakan sesuatu yang bersifat dunia. Lebih baik kita diam atau kita membacakan takbir atau membaca sholawat atau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan lain sebagainya. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera, karena itu adalah sunnahnya. Yang paling baik adalah jenazah itu ketika sudah siap dikuburkan, maka hendaklah segera dikuburkan. Tidak baik ketika menunggu berlama-lama. Selanjutnya adalah setelah dekat kubur sebaiknya membaca bacaan yang baik atau doa-doa guna menghindari pembicaraan yang tidak baik. Ketika kita sudah dikubur atau mendekati kubur, maka kita hendaknya lebih banyak membaca istighfar, mendoakan si mayit, tidak bergunjing, tidak guyon, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, tata cara penguburan jenazah. Yang pertama, jenazah diturunkan ke dalam lubang yang telah disediakan ketika menurunkan jenazah. Tentunya ketika sudah siap liang lahatnya, maka jenazah akan bisa dimasukkan ke dalam liang lahat, dan di bawah sudah disiapkan 2 orang atau 3 orang untuk menerima jenazah ketika jenazah diturunkan dari keranda itu. Yang kedua adalah membuka semua tali atau pengikat dan juga kain kafan bagian muka agar pipi jenazah terkena tanah. Setelah jenazah ditaruh di liang lahat, maka yang perlu dilakukan adalah tali pengikat yang jumlahnya 5 atau 7 semuanya dilepaskan. Tidak perlu diambil, hanya dilepaskan saja. Dan pipi sebelah kanan dianjurkan untuk menempel pada tanah tersebut. Yang kedua adalah menghadapkan jenazah ke arah kiblat dengan membaringkannya di atas lambung kanan, turun miring sebelah kanan, menghadap kiblat. Yang ketiga, yang keempat, disunahkan melemparkan tanah ke dalam kubur 3 kali dengan membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya adalah setelah jenazah kita kuburkan, ada yang perlu diketahui adalah hikmah penyelenggaraan jenazah. Setelah kita bertakziah, kita
membantu proses memberikan jenazah, kita mengkafani jenazah, kita mensolati jenazah dan menguburkan, ada hikmah yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat, mengambil sebuah pelajaran untuk kita gunakan selama hidup. Yang pertama adalah hikmah penyelamatan jenazah, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup, bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Artinya bagaimanapun orang tersebut dan apa yang dilakukan orang tersebut ketika dia sudah meninggal, maka kita tetap berkewajiban untuk memberikan penghormatan. Walaupun orang tersebut bukan orang muslim, maka kita hendaknya tetap menghormati, memberikan penghormatan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang Yahudi yang meninggal, Rasulullah juga ikut bertakziah. Rasulullah menyampaikan, saya bukan menghormati apa yang dia yakini, tetapi saya menghormati orang yang mau menghadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memandikan jenazah, berarti mensucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disalatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih, hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengajarkan atau memberikan pelajaran menekankan kebersihan, bukan hanya sewaktu masih hidup, setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan dan dilaksanakan. Demikian materi tentang pengurusan jenazah yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anak nanti bisa memperdalam lagi dan nanti kita bahas untuk supaya lebih bisa dipahami, dan ini hanya sekedar poin-poin saja. Setelah itu nanti kita bisa diskusikan bersama, kita dalami, kita pahami betul bagaimana caranya menyelenggarakan pengurusan jenazah yang sangat penting dan harus kita pahami, harus kita kuasai untuk bekal kita nanti di masyarakat kita. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya, di metode pembelajaran berikutnya. Saya juga menyiapkan visualisasi untuk memperdalam dan memahami bagaimana melaksanakan pengurusan jenazah serta hikmahnya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.